Hai, halo, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas PR Intan Pariwara, Matematika Peminatan kelas 12, uji kompetensi 2 pada materi limit trigonometri atau limit di ketahinggaan. Langsung saja ke nomor 1. Perhatikan gambar fungsi Y sama dengan fx berikut. Oke, kita diminta mengecek kebenaran dari 6 pernyataan ini. Manakah pernyataan yang benar? Perlu diketahui bahwa ketika kita diminta menghitung X mendekati negatif 3, ya seperti ini, ada tanda min di atas, itu artinya pendekatan dari kiri. 3 min itu artinya min 3 ke kiri ya. Kalau ada X mendekati negatif 3 plus, itu artinya mendekati negatif 3 tapi dari kanan. Oke, seperti itu ya. Pokoknya kalau min kita lihatnya yang dari kiri, kalau plus kita melihatnya pendekatan yang dari kanan. Kita cek pernyataan pertama. Limit fx saat x mendekati negatif 3 dari kiri hasilnya negatif tak hingga. Kita cek. Ini fungsi fx, negatif 3 ada di sini. Saat didekati dari kiri, ini ya, ini dari kiri. Hasilnya ternyata ke atas ya. Saat didekati dari kiri ternyata hasilnya ke atas. Ke atas itu mendekati positif tak hingga. Jadi ini salah. Yang benar harusnya mendekati positif tak hingga. Jadi opsi yang ada satunya langsung salah. A salah, B salah. Kita cek kebenaran pernyataan kedua. Limit fx saat x mendekati negatif 3 plus atau dari kanan adalah negatif tak hingga. Kita cek mendekati 3 dari kanan. Ini dari kanan. Ternyata hasilnya semakin ke bawah ya, semakin ke bawah mendekati negatif tak hingga. Berarti betul ya, saat mendekati negatif 3 dari kanan, dia mendekati negatif tak hingga. Ini benar. Opsi yang ada duanya kemungkinan benar. Jadi C, D, E ya, 2 pasti benar. Sekarang kita cek pernyataan ketiga. Limit fx saat x mendekati 3 dari kiri ya, mendekati 3, ini 3 dari kiri. Min itu dari kiri, berarti hasilnya kita cek 3 dari kiri itu ternyata ke bawah ya. Ini 3 dari kiri. Ternyata mendekati negatif tak hingga. Ini salah. Harusnya mendekati negatif tak hingga. Kemudian berikutnya, limit fx saat x mendekati 3 dari kanan adalah positif tak hingga. Kita cek. Mendekati 3 dari kanan, ini dari kanan, mendekati 3, ternyata semakin ke atas mendekati positif tak hingga. Ya, jadi saat mendekati 3 dari kanan memang hasilnya semakin ke atas mendekati positif tak hingga. Berarti betul. Jawaban yang ada 4-nya betul, berarti 2, 4. Nah ini ya, ini pasti salah. Karena di 3 salah, berarti ini salah, ini salah. Jawabannya E. Perlu kita cek juga untuk yang nomor 5, apakah memang salah. Kita cek limit saat x mendekati negatif tak hingga. X mendekati negatif tak hingga artinya X ke kiri sejauh mungkin. Ternyata hasilnya mendekati berapa ini? Mendekati 2. Ini salah, harusnya mendekati 2. Karena semakin ke kiri hasilnya semakin mendekati ini. Mendekati 2 ini. Berikutnya, limit fx saat X mendekati tak hingga hasilnya adalah 2. Oke, ini saat X mendekati tak hingga ke kanan, ternyata memang hasilnya mendekati 2. Ini ya, semakin jauh semakin mendekati 2, sehingga jawabannya betul ini 2, 4, dan 6. Begitu cara memahami nilai limit kalau ada grafiknya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Nilai limit dari negatif 3x pangkat 3 ditambah 100x kuadrat ditambah x adalah berapa saat x mendekati tak hingga. Baik, konsep yang kita gunakan adalah kita cukup ini ya, substitusikan nilai X ke variabel dengan pangkat tertinggi. Ini akan saya kerjakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan pembagian pangkat tertinggi, yang kedua menggunakan cara ini. Baik, cara 1 dulu. Saya tulis dulu soalnya. Baik, kita lihat pangkat tertingginya adalah pangkat 3 ya. Ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kita keluarkan pangkat 3-nya menjadi X pangkat 3 keluar. Oke, karena X pangkat 3 sudah keluar, di sini tinggal min 3.
Karena di sini X pangkat 3 keluar, berarti di sini masih utang ya. 2 dikurangi 3 itu masih utang 1. Berarti masih ada 100 tapi per X pangkat 1. Ini X pangkat 1 keluar 3, berarti 1 kurangi 3 masih utang 2 ya, masih negatif 2. Kita tulis menjadi 1 per X pangkat 2. Jadi bisa kita kalikan masuk, misalnya ini kita kalikan jadinya min 3x pangkat 3, ini kalikan masuk jadinya 100 x kuadrat, kita kalikan masuk jadinya x pangkat 1. Jadi ini hanya memfaktorkan saja biar muncul x pangkat 3 di luar. Baik, setelah itu kita substitusikan nilai tak hingganya, berarti tak hingga pangkat 3 dikurangi dikali negatif 3 ditambah 100 dibagi tak hingga ditambah 1 dibagi tak hingga kuadrat. Diingat-ingat, tak hingga itu adalah simbol dari angka yang sangat besar, tidak tahu nilainya berapa, yang pasti sangat besar. Sehingga kalau ada bilangan kok dibagi tak hingga itu akan 0 ya. Akan 0. Jadi misalkan 1 dibagi tak hingga 0, 2 dibagi tak hingga juga 0. Ini juga nih. Ini 100 dibagi tak hingga nanti akan 0. 1 dibagi tak hingga kuadrat itu akan 0. Ini tetap negatif 3. Tak hingga dipangkatkan 3 itu positif tak hingga. Jadi tak hingga adalah simbol bilangan yang sangat besar. Jadi kalau tak hingga dipangkatkan 2 dia tetap tak hingga. Tak hingga dipangkatkan 5 dia tetap tak hingga. Tak hingga dikalikan 2 dia tetap tak hingga, dan seterusnya. Ya. Dia akan menghasilkan bilangan yang lebih besar lagi yang bisa kita simbolkan lagi dengan tak hingga. Baik. Ini ada tak hingga dikali negatif 3. Ya, jadi kalau ada negatif 2 atau negatif 3 dikali tak hingga itu hasilnya tetap tak hingga tapi negatif ya. Jadi hasilnya negatif tak hingga. Kita pakai trik kedua, yaitu langsung substitusi ke nilai substitusi ke bagian X dengan pangkat tertinggi. Berarti jawabannya langsung aja masuk ke sini nih tak hingganya. Ya, berarti negatif 3 kali tak hingga pangkat 3. Negatif 3 kali tak hingga, jawabannya negatif tak hingga. Itu cara kedua. Jadi langsung ke pangkat tertingginya lalu dimasukkan nilai tak hingganya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nilai limit X mendekati negatif tak hingga dengan rumus X plus 3 pangkat 5 adalah berapa? Sama, kita langsung masukkan saja ke variabel dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertinggi cuma 1, berarti langsung saja dimasukkan. Berarti negatif tak hingga ditambah 3 pangkat 5. Nah, negatif tak hingga ditambah 3 itu 3-nya seperti tidak ada artinya ya. Jadinya langsung negatif 3 pangkat 5. Ya, 3-nya ini tidak bisa merubah nilai negatif tak hingga ini. Jadi nggak ada artinya. Sangat kecil 3 itu dibandingkan negatif tak hingga. Sehingga kita tinggal menghitung negatif tak hingga pangkat 5. Karena negatif dipangkatkan ganjil hasilnya negatif. Tak hingga pangkat 5 itu tetap tak hingga ya. Jawabannya A. Nomor 4. Nilai limit negatif 200 per X kuadrat saat X mendekati tak hingga adalah berapa? Langsung saja sama konsepnya. Kita substitusikan ke variabel dengan pangkat tertingginya. Langsung kita masukkan saja. Berarti menjadi negatif 200 dibagi tak hingga kuadrat. Sudah saya jelaskan pada soal nomor 2 bahwa ketika ada pembagian seperti ini dengan tak hingga dikuadratkan ke tak hingga, nah hasilnya akan 0. Kenapa? Karena tak hingga adalah simbol suatu bilangan yang sangat besar. Kalau min 200 dibagi tak hingga, min 200 dibagi bilangan yang sangat besar, dia akan mendekati 0 nilainya. Kita ke nomor 5. Untuk limit berupa pembagian seperti ini, kita bisa membaginya dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini kita cek pangkat tertingginya adalah 1. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Berarti langsung semua kita bagi dengan X pangkat 1. Yang 5 akan menjadi 5 per X. Min 6X akan jadi min 6X per X. 2X akan jadi 2X per X. Plus 3 akan menjadi 3 per X. Jadi karena pangkat tertingginya X, maka semua kita bagi dengan X. Kalau pangkat tertingginya pangkat 3, semua kita bagi pangkat 3. Baik.
Setelah kita masukkan seperti ini, kita ingat kembali bahwa nilai angka kalau dibagi tak hingga akan 0 ya. Contohnya ini, kalau tak hingganya masuk jadinya 5 per tak hingga dikurangi, ini betulan kita coret jadinya 6. 2x sama x ini tinggal 2. 3 dibagi tak hingga itu 3 dibagi tak hingga nanti 0. 5 dibagi tak hingga itu 0 dikurangi 6 dibagi 2 ditambah 3 dibagi tak hingga itu 0 lagi. Jadi hasilnya adalah negatif 6 per 2 atau negatif 3. Atau trik cepatnya adalah tinggal ambil nilai yang di depannya ini, pangkat tertingginya ini sama ini, yaitu min 6 per 2 sama dengan min 3. Dengan syarat pangkat atas dan pangkat bawah sama ya. Jadi mungkin bisa saya ringkaskan triknya. Untuk limit x mendekati tak hingga dengan bentuk ax pangkat m plus bx pangkat m min 1 plus cx pangkat n min 2, intinya pangkatnya semakin kecil, dibagi p x pangkat n, q x pangkat n min 1, r x pangkat n min 2, dan seterusnya. Di sini ada beberapa kemungkinan ya. Nilainya akan tak hingga jika pangkat yang atas lebih dari pangkat yang bawah. Ini pangkat yang atas lebih dari pangkat yang bawah dengan A positif. Jadi kalau ininya positif nanti akan positif. Nilainya akan negatif tak hingga jika pangkat yang atas lebih dari pangkat yang bawah tapi A nya negatif. Jadi angka di depannya pangkat tertinggi yang atas itu akan negatif, maka nilainya negatif tak hingga. Nilainya akan 0 jika pangkat yang atas kalah ya dari pangkat yang bawah, lebih besar pangkat yang bawah. Dan ini yang sering terjadi, nilainya akan A per P, yaitu koefisiennya, jika pangkatnya imbang. Gitu ya. Jadi jika pangkatnya besar yang atas, nanti tak hingga atau min tak hingga. Jika pangkatnya kurang besar yang bawah, nanti 0. Jika pangkatnya sama, misal pangkat 7 sama pangkat 7, tinggal ambil A per P, yaitu koefisien di depannya pangkat tertinggi tadi. Di soal ini pangkat tertingginya yang atas sama-sama 1, bawah juga 1. Berarti kita tinggal ambil min 6 sama 2-nya, min 6 per 2, yaitu min 3. Itu sekedar trik saja, mungkin bisa dipakai untuk pilihan ganda ya. Oke, di nomor 6, ini jika kita kerjakan dengan cara yang cepat yang tadi ya, kita bisa melihat pangkat tertingginya pangkat 2, di bawah juga pangkat 2. Sehingga jawaban akhirnya nanti langsung 12 per negatif 3 atau negatif 4. Namun alangkah lebih baiknya jika tetap saya kerjakan dengan cara standarnya dulu ya, menjadi karena tertingginya pangkat 2, semua kita bagi dengan pangkat 2. Yang 4x juga dibagi pangkat 2. Yang 3 juga dibagi pangkat 2, 7 dibagi pangkat 2, min 2x dibagi pangkat 2. Oke, seperti ini dulu. Kemudian yang bisa kita sederhanakan dulu. X pangkat 2 habis. Ini nanti tinggal x pangkat 1. Ini tinggal x pangkat 1. Ini x pangkat 2-nya habis. Kita tulis ulang. Yang ini tinggal 12 saja. Ini menjadi 4 per x pangkat 1. Ini masih 3 per x kuadrat. 7 per x kuadrat masih utuh. 2 per x ya. 2 per x min 3 saja. Berikutnya kita masukkan nilai tak hingganya ya, menjadi 12 ditambah 4 dibagi tak hingga ditambah 3 dibagi tak hingga kuadrat dibagi 7 dibagi tak hingga kuadrat 2 dibagi tak hingga dikurangi 3. Semua angka yang dibagi tak hingga langsung hasilnya 0, berarti 12 ditambah 0 ditambah 3 ditambah 0 dikurangi 0 ya dikurangi 3. Maaf, yang ini harusnya 0 ya. Maaf, ini harusnya 0 ini. Ini harusnya 0. Karena apa? 3 dibagi tak hingga. Oke, jawaban yang tersisa adalah 12 per negatif 3 atau negatif 4 seperti yang kita hitung tadi ya. Langsung ambil 12 per negatif 3 nya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 7.
nilai limit akar X kuadrat min 6X plus 3 min akar X kuadrat plus 4X min 5 saat X mendekati tak hingga adalah berapa? Baik, kita lihat konsepnya. Untuk limit tak hingga yang bentuk pengurangan akar adalah kita kalikan dulu dengan sekawannya, kemudian kita olah, lalu bagi dengan pangkat tertingginya. Jadi ini lumayan panjang pengerjaannya. Yang pertama akan saya tulis dulu soalnya. Nanti kita kalikan dengan sekawannya ya. Sekawannya min itu adalah plus. Nah, ini soalnya. Kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya dia adalah sama persis, hanya tandanya ganti plus ya. Berarti akar X kuadrat min 6X plus 3 plus akar X kuadrat plus 4X min 5. Penyebutnya dikalikan yang sama. Baik, setelah seperti ini kita kalikan secara sekawan, yaitu yang depan sama depan, yang belakang sama belakang ya. Karena di situ akar dan isinya sama, langsung kita hitung akarnya hilang. Ini langsung menjadi X kuadrat min 6X plus 3, yang ini sama ini. Plus kali min itu min. Ini kali ini akarnya hilang tapi kita ganti kurung. Oke. Penyebutnya adalah ini ya, ini masih ada di penyebut, kita tulis saja. Baik, setelah itu kita hitung yang ada di atas ini ya. Minnya bisa kita masukkan biar tidak menghabiskan tempat. Saya kalikan di sini ya, min kali X kuadrat itu min X kuadrat, min kali 4X itu min 4X, min dikali min 5 itu plus 5. Kita langsung menghitung saja antara ini dengan ini ya. Jadi limit X mendekati 0, X kuadrat kurang X kuadrat itu habis, min 6X min 4X itu min 10X, 3 tambah 5 itu plus 8, sedangkan penyebutnya masih akar X kuadrat min 6X plus 3, masih sama ini. Oke, kita lihat sekarang bagi dengan pangkat tertinggi. Di pembilang pangkat tertingginya adalah 1 ya, X pangkat 1. Di penyebut pangkat tertingginya terlihat X kuadrat, tapi jangan salah, dia itu di dalam akar, sehingga kalau dia keluar dari akar pun dia akan menjadi X pangkat 1. Sehingga di sini kita bagi dengan X semua ya, baik pembilang dan penyebut kita bagi dengan X atau kita kalikan seper X. Oke, ini pembagi utama, min 10X akan menjadi min 10X per X, 8 per X. Kemudian hati-hati, di sini X di bawah, kalau di luar akar ya, kalau X ini masuk ke dalam akar, dia akan menjadi X kuadrat. Saya ulangi, seper X ya, atau dibagi X, jadi gini ya. Ini kan X-nya masih di luar, kalau masuk ke dalam akar, dia harus menjadi X kuadrat. Jadi biar cepatnya semua langsung saya bagi dengan X kuadrat saja. Berarti X kuadrat per X kuadrat min 6X per X kuadrat plus 3 per X kuadrat. Yang kanan juga 4X per X kuadrat min 5 per X kuadrat. Baik, kita sederhanakan yang bisa sederhanakan. Ini sama ini habis, ini sama ini 1, kemudian ini sama ini 1, ini sama ini tinggal X, ini sama ini tinggal X. Baik, kita langsung memasukkan nilainya saja. Ini tak hingga ya, maaf kok 0. Ini mendekati tak hingga. Kita masukkan nilai tak hingganya, berarti min 10 ditambah 8 dibagi tak hingga, dibagi akar 1 dikurangi 6 dibagi tak hingga, ditambah 3 dibagi tak hingga kuadrat, ditambah akar 1 ditambah 4 dibagi tak hingga, dikurangi 5 dibagi tak hingga kuadrat. Oke, diingat lagi, angka yang dibagi tak hingga akan 0 ya, berarti jawabannya min 10 ditambah 0 dibagi akar 1, ini nanti 0, ini nanti 0, dikurangi 0 ditambah 0 ditambah akar, ini 1, ini juga 0, ini juga 0 ya.
Oke, jadi jawabannya negatif 10 dibagi akar 1 tambah akar 1, atau negatif 10 dibagi 2 ya. Jawabannya negatif 5. Oke, selain cara ini sebenarnya ada cara yang lebih cepat, yaitu kita menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Jadi saya ringkaskan dulu. Jadi khusus yang bentuknya seperti itu, yaitu limit X mendekati tak hingga dengan bentuk akar min akar AX kuadrat plus BX plus C, kita punya 3 kemungkinan hasil, yaitu tak hingga itu jika misalkan ini P ya, jika A lebih dari P, jadi angka di sini sama di sini lebih besar yang depan. Hasilnya negatif tak hingga jika A kurang dari P. Nah, yang sering terjadi hasilnya akan B min, maaf ini harusnya Q ya, PX kuadrat plus QX plus R. Nilainya akan B min Q per 2 akar A itu jika A sama dengan P. Di kasus ini nilai A, yaitu depannya X kuadrat, dengan nilainya P depannya X kuadrat sama. Kita bisa pakai rumus B min Q per 2 akar A. Jadi ini B, ini Q. Jadi jawabannya langsung B min Q per 2 akar A. B-nya negatif 6 dikurangi Q-nya 4 ya. Jadi dikurangi nih rumus, Q-nya sendiri 4 dibagi 2 akar A-nya 1. Jadinya negatif 10 per 2 atau negatif 5. Sudah selesai dari tadi ya. Kalau kita mengerjakan ini cepat. Namun tetap saya ajarkan konsep aslinya, itu mengalihkan sekawan lalu membaginya dengan pangkat tertinggi. Walaupun memang hasilnya lumayan panjang. Baik, untuk soal-soal berikutnya jika ada seperti ini akan saya kerjakan menggunakan cara yang cepat saja. Oke, nomor 8 masih berupa akar min akar, namun yang kanan belum berupa akar ya. Kita tidak mengalihkan sekawan kali ini. Memang harusnya kita kalikan sekawan dulu ya, terus nanti kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi untuk menghemat waktu saya coba kerjakan dengan langsung rumus B min Q per 2 akar A. Baik, untuk bisa membuat B min Q per 2 akar A, di sini coba saya kuadratkan dulu. Nah, yang ini akan saya buat akar tapi saya kuadratkan. Jadi saya kuadratkan lalu di akar. Maka munculnya adalah 4x dikuadratkan itu 16x kuadrat. Ini kalau masih bingung ya. Kalau kita kuadratkan berarti kita kalikan jadinya 16x kuadrat. Ini kali ke sana. Min 12x ini ke sini. Min 12x ini ke sana plus 9. Min 12 itu min 24. Masih ada plus 9. Yang depannya sama ya. Oke, di sini sudah terlihat bahwa ada nilai A dan P yang sama ya. Di sini A sama dengan P. Di sini A sama dengan P. Kemudian kita ambil B-nya, ini Q-nya. Langsung saja B min Q per 2 akar A. B-nya min 9 dikurangi Q-nya min 24. Min ini dari rumus, min ini dari nilai Q per 2 akar A-nya 16. Berarti negatif 9 ditambah 24 ditambah 2 kali 4 ya, 8. Oke, jawabannya adalah 15 per 8. Ada ya, 15 per 8. Baik, seperti itu penyelesaiannya. Kalau mau dikalikan sekawan silakan, memang lumayan panjang nanti perkaliannya. Kita lanjutkan ke nomor 9. Limit X mendekati tak hingga nih, cos 3x per 6x. Bagaimana penyelesaiannya? Saya ingatkan lagi bahwa untuk angka dibagi tak hingga, misalkan 3 dibagi tak hingga itu akan 0. Negatif 3 dibagi tak hingga juga akan 0. Nah, kita lihat ini. Bagaimana kalau cos 3x dibagi 6x. Lihat konsepnya. Sebenarnya sin AX dan cos AX itu punya rentang nilai negatif 1 sampai 1. Jadi berapapun sudut yang di dalamnya, asalkan di sini sin
AX ya, itu nilainya akan antara negatif 1 sampai 1. Itu terlihat dari kurva sin yang periodik seperti ini. Ini 1, ini min 1. Cos juga sama. Ini 1, ini min 1. Jadi mau dirubah di sini berapapun, maka rentang nilai sin dan cos ini akan selalu antara min 1 dan 1, gitu ya. Jadi kalau bisa saya ibaratkan, nilai ini mau diganti berapapun dia akan antara min 1 sampai 1. Kemudian kalau dicari limitnya, coba kita cek limit dari sin AX saat X mendekati tangga itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena saat X mendekati hingga ke kanan semakin jauh, kurvanya ini nggak jelas akan berhenti di mana, karena tidak mengarah ke satu angka tertentu. Berbeda dengan yang tadi, saat X mendekati tak hingga, nanti kurvanya seperti ini, itu berarti mendekati angka tertentu, ya kan? Semakin dekat ke angka tertentu. Melainkan kalau yang ini tidak bisa mendekati angka tertentu, sehingga nilai untuk limit sin itu tidak ada. Begitu juga dengan cos. Namun ketika ditanya limit sin AX per BX dengan X tak hingga, itu nilainya bisa 0. Kenapa? Karena sin sendiri nilainya kan negatif 1 sampai 1. Kalau dibagi tak hingga ya tetap 0 sesuai konsep yang tadi ya. Jadi nilainya kecil antara min 1 sampai 1. Jadi kalau dibagi bilangan yang besar tak hingga, ini kan tak hingganya masuk ya, nilainya akan 0. Ini bisa kita katakan gini ya, nilai antara cos 3x itu antara min 1 sampai 1 cos 3x nya dibagi 6x itu negatif 6x itu 6 kali tak hingga, maka nilainya akan 0 karena bilangan yang kecil dibagi oleh tak hingga. Seperti itu caranya. Nanti termasuk sin AX per BX atau cos AX per BX nilainya akan 0 ya untuk limit tak hingga. Berikutnya nomor 10. Limit sin 5 per X per 4 per X saat X mendekati tak hingga adalah berapa? Baik, untuk soal yang modelnya seperti ini, kita bisa mengibaratkan ke bentuk trigonometri standar, yaitu sin AX per BX nilainya akan A per B. Sebenarnya ini jawabannya udah kelihatan, jawabannya kan 5 per 4 ya, jawabannya kan 5 per 4. Namun caranya bagaimana? Ini cara yang aslinya seperti ini ya. Kita buat permisalan dulu bahwa 1/y itu adalah X ya, dan otomatis X adalah 1/y. Jadi kayak dikalikan silang. Jadi misalkan 1/y adalah X, maaf saya ganti ya, harusnya 1/x sama dengan, saya ulangi, 1/x saya misalkan y. Misalkan y adalah 1 per x, gitu ya. Karena x-nya tak hingga, maka y akan mendekati 0 dan x akan menjadi 1/y. Jadi misalan kita itu ini, dan ini adalah akibatnya. Jadi saat x-nya mendekati tak hingga, ya 1 dibagi tak hingga, maka y-nya akan mendekati 0. Berarti limit ini bisa saya rubah menjadi seperti ini. X mendekati tak hingga ya bisa kita rubah menjadi y mendekati 0. 5 per x ya, sin 5 per x. Nah, yang 1/x tadi kan y, berarti 5 per x itu menjadi 5y. Saya ulangi, 5 per x itu kan 5 kali 1/x. Berarti 5 kali 1/x nya tadi y, gitu ya. Jadi sin 5 per x akan menjadi sin 5y. 4 per x akan menjadi 4y. Nah, setelah menjadi bentuk sin 5y per 4y akan seperti bentuk ini. Kita tinggal ambil angkanya 5 per 4, gitu jawabannya. Jadi pertama dimisalkan dulu, kemudian lalu dirubah limitnya mendekati y 0. Semua rumus menjadi y, setelah sini y, sini y, sini y, bisa kita ambil angkanya 5 per 4. Oke, itu tadi pembahasan untuk uji kompetensi 2 materi matematika peminatan kelas 12 tentang limit trigonometri dan limit di tak hingga. Oke, ditunggu terus untuk update video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like,
Boleh di-share ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.